Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Pada minggu ini kita bersyukur di minggu yang ketiga kita masih bisa bertemu walaupun kita terbatas. Tetapi kita percaya bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia. Siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Biar setiap pemirsa juga yang melihat tayangan ini merasa diberkati. Saudara, kita sama-sama berdoa. Tidak terasa sudah masuk 6 bulan kita ibadah online, tetapi kita merasa diberkati. Menjadi doa saya saudara sehat, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, amin. Siapkan setiap hati kita saudara. Biar sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia dalam kondisi keadaan apapun. Roh Tuhan yang hidup dalam kita lebih besar dari setiap roh-roh yang ada di dunia ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini, minta roh memenuhi setiap kita, roh mengalir di dalam setiap hidup kita. Sama-sama naikkan pujian ini. Roh yang hidup Tuhan mengalir dalam pribadi kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di tanganmu. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam pribadi lepas pribadi kami. Engkau tetap memelihara jemaat-Mu yang ada yang disimulkan ini. Engkau tetap memelihara anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Tuhan, Engkau memberkati setiap hidup kami, Tuhan, dengan kekuatan kesehatan yang dari Engkau. Itu semua besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Sama-sama jemaat Tuhan, para pemirsa naikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Kita dapatlah kasih kiranya-Mu, kami bersyukur. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, lebih lagi katakan besar. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Berimu dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
memberkati saudara pada pagi hari ini. Untuk engkau lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Inilah kerinduan kami Bapa.
kami kepadamu ya Bapa. Hidup kami bukan milik kami lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Saudara, ilhami pujian ini. Sama-sama kita mau menaikkan pujian ini lebih dalam lagi. Ku berikan hati kami kepadamu Bapa. Kami adalah milik-Mu. Berbicaralah Engkau Roh Kudus. Di tengah-tengah seperti ini Tuhan, Engkau memakai orang-orang yang selama ini Tuhan, orang-orang yang selama ini mungkin Tuhan merasa tidak berguna di hadapan Engkau, tetapi percaya bahwa Engkau dipakai Tuhan secara dahsyat. Naikkan pujian ini sama-sama. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan jiwaku Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membicarakan tentang pikiran Kristus menjadi mujizat. Pikiran Kristus adalah bahasa iman, dan dunia tidak bisa menerimanya karena dunia ini sangat terbatas. Sedangkan pikiran Kristus ini tidak terbatas. Manusia kalau diajak meninggalkan cara dunia dan mengikuti Yesus menuju pada kekekalan, ini sulitnya bukan main. Karena dunia ini kehidupan nyata dan kekekalan itu iman yang belum nampak. Dunia ini akan percaya kalau ada bukti atau melihatnya lebih dahulu. Dan pikiran Kristus kita akan lihat di dalam
Filipi 4 ayat 7 dan 8. Filipi 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah ini semua. Nah saudara, kita perhatikan masalah ini. Dikatakan bahwa pikiran Kristus itu membawa damai sejahtera. Damai sejahtera ini melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan buahnya adalah Filipi 4 ayat 8. Dikatakan yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Saudara perhatikan masalah ini. Dan orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau bertobat, orang tersebut barulah terbuka pikirannya dan memulai hidup dalam kebenaran. Galatia 3 ayat 11 mengatakan, orang benar hidup oleh iman sehingga ia berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran dunia diubah menjadi bahasa iman. Ingat saudara, pikiran dunia diubah menjadi bahasa iman. 2 Korintus 5 ayat yang 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara perhatikan, dikatakan bahwa hidup kami ini ya, itu percaya bukan karena melihat. Inilah yang disebut bahasa iman. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang belum melihat tetapi percaya. Dan Yesus mengatakan, apabila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang terkecil di bumi. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebab orang percaya ada kuasa Allah yang dahsyat di dalamnya. Seringkali justru orang-orang Kristen ini tidak memahami bahwa di dalam kamu itu ada kuasa. Saudara, saya akan saksikan pada tahun 935 Masehi, Mesir dikuasai oleh Khalifah Al-Mu'izz, dan orang tersebut yang mendirikan kota Kairo dan yang membangun Masjid Al-Azhar dan Universitas Al-Azhar. Dan Khalifah ini selalu mau membangun komunitas dengan orang-orang Yahudi dan Kristen pada waktu itu. Dia sering memanggil komunitas Yahudi dan Ortodok Koptik untuk berdiskusi dan berdebat untuk mencari jalan kebenaran. Dia juga mengundang Patriark Abraham sebagai pimpinan gereja Koptik. Dalam perdebatan tersebut, ada seorang mualaf Yahudi yang menyarankan supaya Patriark Abraham membuktikan perkataan Yesus dalam Matius 17 ayat 20 yang mengatakan, apabila kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi dan berkata kepada gunung itu pindah, haruslah gunung tersebut pindah. Saudara, namanya penguasa kan bisa berbuat apa saja. Kalau tidak bisa membuktikan, ya saudara, ada ancaman, saudara. Yang pertama, ancaman pertama, semua orang Kristen Koptik di Mesir
harus menjadi mualaf. Yang kedua, kalau nggak mau jadi mualaf, ya dipersilahkan pindah dari negeri Mesir. Yang ketiga, saudara, adalah semua orang gereja Koptik akan dikumati. Saudara, mengerikan sekali. Dan hal tersebut membuat patriark Abraham ini sangat kebingungan. Dan Almuis memberikan waktu 3 hari bagi patriark Abraham. Inilah satu permintaan yang mustahil, tetapi tidak ada pilihan lain. Ya saudara, ibaratnya patriark Abraham ini menemui jalan buntu. Akhirnya patriark Abraham mengajak teman-temannya untuk berdoa, puasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Hanya memohon kepada Tuhan Yesus untuk menggenapi janjinya. 3 hari kemudian patriark Abraham berseru dengan jemaatnya, berseru di hadapan Khalifah Almuis dan berkata, haleluya, haleluya, bergeserlah engkau gunung, haleluya, haleluya, bergeserlah engkau gunung. Dan hal ini diucapkan ratusan kali. Dan yang luar biasa, saudara, gunung Mokattam tersebut bergeser atau berjalan karena ada gempa bumi yang dahsyat. Sampai-sampai Khalifah Almuis berteriak-teriak, dikatakan, sekarang aku percaya, sekarang aku percaya, hentikan, hentikan. Dia sangat ketakutan. Dia berpikir, jika hal ini diteruskan, gempa semakin dahsyat, maka kota Kairo itu akan luluh lantak. Dan gunung Mokattam, ya, gunung Mokattam tersebut bergeser dari posisinya semula sepanjang 3 km jauhnya. Akhirnya Khalifah Umar minta dibaptis oleh patriark Abraham dan menjadi Kristen Koptik dengan nama Stefanus. Dan ini sudah menjadi cerita rakyat Mesir sampai matinya Almuis tetap menjadi orang Kristen dan dimakamkan di gereja gantung di Mesir. Saya tahun lalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengunjungi gunung Mokattam di Mesir. Gunung tersebut telah dipahat menjadi sebuah gua yang besar sekali dan dijadikan sebuah gereja yang berkapasitas 12.000 orang. Dan tempat tersebut terkenal dengan gereja sampah karena di dekat gereja tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah oleh pemerintah setempat. Dan ini semua kesaksian saya dari guide yang asli dan orang Mesir. Silakan Anda pergi ke Mesir untuk menyaksikan sendiri gereja sampah. Mengapa mukjizat itu bisa terjadi? Saudara perhatikan, mengapa mukjizat itu bisa terjadi? Mukjizat adalah prioritas anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kesukaran yang amat sangat dan mengalami jalan buntu. Prioritas anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kesukaran yang amat sangat dan mengalami jalan buntu. Pada saat kita menghadapi jalan buntu, yang berarti kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, barulah Tuhan akan bertindak. Semua mukjizat yang ada di Alkitab semuanya pasti anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kesulitan dan benar-benar percaya dan mengandalkannya. Jika orang percaya dengan segenap hati, jika orang percaya dengan segenap hati, semuanya ini dianggap suatu kebenaran seperti Abraham. Ya, saudara perhatikan nanti. Dan saudara perhatikan, orang-orang yang benar-benar percaya dan mengandalkan
jika percaya dengan segenap hati, semuanya ini dianggap suatu kebenaran seperti Abraham. Untuk hal ini semua, yang pertama, kita harus memiliki pikiran Kristus atau percaya mutlak pada Yesus. Percaya walaupun belum melihat atau dengan bahasa iman. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa apa yang kita lihat dan dengar dari dunia ini akan menipu kita. Kita harus menolaknya. Yang ketiga, apa yang kita rasakan atau tekanan-tekanan dari dunia ini haruslah kita patahkan. Ketiganya ini yang mempengaruhi pikiran kita dan akan membuat hati kita menjadi tawar. Setelah hati kita menjadi tawar, iman kita pun goyah. Inilah awal kegagalan kita untuk mendapatkan mukjizat Tuhan. Ingatlah janji Tuhan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Dan kita tahu bahwa yang berjanji itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi. Contoh, pada waktu kita sedang mengalami kesulitan ekonomi seperti sekarang ini akibat COVID-19, firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman ini disebut Logos. Dan Allah berfirman, firman itu tadi yang saya sebutkan, Allah berfirman pada zaman dulu. Dan ingat, ini Logos. Logos ini harus dijadikan rema. Ya, Logos harus dijadikan rema. Jadi dulu Tuhan telah berfirman, dan sekarang harus dijadikan rema. Dan artinya Tuhan berfirman saat ini kepadamu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita doakan ayat ini tadi agar ayat ini penuh kuasa. Amin. Yang kedua, kita perkatakan firman tadi, kita hidupi agar bisa hidup dalam kehidupan kita ini. Jika Anda mulai ada intimidasi yang menggoyahkan iman Anda, kita akan menggunakan ayat yang ke-13 atau Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan segala perkara dapat kutangguhkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Ayat ini diimani dan diperkatakan dengan mulut kita supaya telinga kita mendengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Semua bukannya terjadi secara instan, saudara. Ya, semuanya ini bukan terjadi secara instan, tetapi iman itu perlu dilatih supaya makin kuat dan semakin nyata. Jika saat ini saudara dalam kesukaran, berarti saudara sedang dilatih oleh Tuhan untuk menajamkan iman supaya imanmu menjadi nyata. Banyak orang yang tidak mengerti bahasa iman ini sehingga menganggap bahwa mukjizat itu hanya terjadi sampai zaman rasul-rasul saja. Tetapi saya katakan bahwa mukjizat itu, ya, dan mereka mengatakan bahwa mukjizat itu dianggapnya sebagai khayalan belaka. Saya katakan bahwa mukjizat itu masih berlaku sampai hari ini, sampai detik ini, dan Tuhan menyatakan mukjizatnya supaya dunia percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Apa yang diberitakan Tuhan pasti Tuhan akan menggenapi. Contohnya di dalam Matius 10 ayat yang ke-7 dan 8. Matius 10 ayat 7
7 dan 8. Perintah Tuhan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini perintah. Ya, yang ke-8, perintah yang 2. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, kalau kita mendengar perintah ini seolah-olah secara manusia suatu hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi Tuhan memerintahkan hal seperti itu yang tidak masuk akal. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya dan engkau akan berhasil. 9. Perintah Yesus pada murid-muridnya yang lebih aneh lagi, saudara. Ya, mereka diutus kan untuk membuat mukjizat, kan? Ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat-ikat. 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan supaya janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kenapa perintah Tuhan ini tidak masuk akal? Karena Yesus lagi melatih iman murid-muridnya supaya memiliki iman yang bisa menerobos kesulitan. Masakah Tuhan yang memerintahkan hamba-hambanya kerajaan surga tidak mencukupi kebutuhannya? Saya yakin pasti kebutuhannya pasti akan dicukupi. Anda semuanya saat ini juga dilatih Tuhan untuk melakukan terobosan akibat COVID-19. Hal ini kalau kita pikirkan secara dunia atau logika, ya, kan tidak mungkin. Ini membuktikan bahwa anak-anak Tuhan diberi kuasa. Dalam Kisah pertama ayat 8 dikatakan, kamu telah terima kuasa karena Roh Kudus telah turun ke atasmu. Ingat saudara, ya, janji Tuhan, kamu telah terima kuasa karena Roh Kudus telah turun ke atasmu. 1 Yohanes 4 ayat 4. Perhatikan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Jadi saudara-saudara, Anda harus menyadarinya bahwa ada kuasa di dalam kamu. Saya yakin Anda semua secara pribadi tidak bisa melakukan hal supranatural ini jika bukan Roh Kudus yang telah dicurahkan ke dalammu yang melakukannya. Ini semua dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah bahwa mukjizat itu masih terjadi sampai hari ini. Ingat saudara, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anda semua adalah orang-orang yang terpanggil untuk menggenapi rencana Allah, dan engkau memiliki otoritas dan kuasa Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan engkau diberi kuasa untuk membuat mukjizat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa, ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan bahwa pikiran Kristus menjadikan mukjizat. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah logos, dan anak-anak-Mu Tuhan bisa mengubah logos itu menjadi rema, sehingga terjadilah mukjizat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau menuntun dalam kehidupannya
supaya tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan bisa menerobos dengan iman di tengah-tengah kesulitan akibat COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Sidang jemaat, angkat kedua tanganmu. Sidang jemaat, pulanglah engkau dengan membawa damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus. Biarlah mulai saat ini tuntunan Roh Kudus ada di dalammu, sehingga berkat-berkat Tuhan selalu tercurah atasmu, sehingga engkau tidak pernah mengalami kekurangan dan engkau terhindar dari COVID-19. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua orang percaya katakan amin.